bebas. Ya, tentunya ini bakal menjadi PR yang perlu diwaspadai juga oleh teman-teman dari tim Aura, karena mengingat juga ada bisa dibilang kayak mungkin satu mid laner yang cukup baik dari OP, yaitu Rafael yang akan selalu mengcover. Tapi kita akan langsung menyaksikan apakah ini bakal menjadi game yang akan diamankan oleh teman-teman dari OP seperti biasanya, atau justru masih bisa ditutup dengan kemenangan 2-0 poin penuh untuk teman-teman dari Aura Esports. Jadi buat teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar, berikan dukungan kalian untuk tim favorit kalian di match kita yang terakhir kali ini kali ya. Yes, langsung aja ramein, gak lupa karena di sini kita juga excited banget bagaimana melihat pertandingan di game yang kedua. Sudah ada surprise pick yang datang dari arah OP dengan adanya combo antara Iceborne dan juga Rafaela. Mencoba untuk melakukan kontes Lolito Wanderer, tapi masih ada retribution dari seorang Jamet mengamankannya. Sementara apakah Cloud adalah jawaban yang cukup tepat untuk mengkonter keberadaan dari jungler oleh Ozzy dengan Iceborne-nya? Kita nggak tahu, kita bakal saksikan aja di sini Cimomo. Iya, karena kalau kita ngomongin Cloud udah pasti dia butuh dua item yang benar-benar penting banget, yaitu Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Dan itu bakal menjadi pertanyaan tentunya, apakah dari seorang Jamet kali ini masih bisa mendapatkan free space-nya, karena mengingat tadi untuk di game pertama mereka bermain dengan cukup agresif, meskipun komposisi yang dibawakan juga sebenarnya cukup kuat untuk early-nya tim Aura, dimana adanya seorang Selena dan juga Matilda. Tapi di sisi lain dilihat dari Drew-nya, ini aku bilang Matildanya benar-benar bisa ngasih early pressure ke arah seorang jungle ini ya, roamernya, dan bahkan dari tim OP sendiri yang kita tahu juga Kylie-nya di sini bakal coba dipukul mundur tadi di area mid lane-nya Talia. Yes, kali ini lihat bagaimana Drew benar-benar men-zoning out teman-teman dari OP. Bahkan Fuzzy Stain mencoba untuk membackup di area mid lane, tapi bagaimana Drew yang ditemani oleh Okta bermain begitu agresif. Sudah ada besar yang terkonek, Ercan terkena sedikit garukan yang cukup pedih, tapi mengingat masih ada Rafael dengan ada Holy Healing-nya masih bisa selamat ke area belakang. Sementara dari Aura langsung banget bercepat siaga untuk mengamankan Turtle dan berhasil diamankan oleh Jamet. Seperti yang Cimomo tadi sempat mention, Jamet dengan Cloud-nya dia benar-benar butuh item banget, butuh banget yang namanya power spike. Itu kenapa dia terus-terusan untuk bermain objektif. Tapi lihat di sisi bottom lane, dari Bocang juga cukup diberikan pressure dari sini Cimomo. Iya, dan bahkan kali ini lihat Drew-nya masih mencoba untuk bermain dengan amat-amat berani kali ini, mengarah ke arah seorang Dede Bocang yang kita tahu ini Dede Bocang juga perlu banget yang namanya item. Dia benar-benar hero scaling yang benar-benar kayak bisa dibilang kayak dia butuh space untuk dapetin level, dan bahkan item-item seperti mungkin kita nggak tahu apakah ada Entity Talisman atau mungkin ada Magic Penetration yang diamankan oleh seorang Alice di sini sebagai tumpuan juga tentunya di area late game untuk tim OP. Tapi kali ini tadi sempat diganggu juga oleh pergerakan yang dibawakan oleh seorang Drew. Kali ini rotasi tiada henti dari seorang Drew. Matildanya benar-benar fokus banget untuk nge-cover dan bahkan nge-zoning player-player dari OP sendiri. Dari sisi lain, dari N1 bermain dengan cukup nakal bersama dengan Ercan tadi di Talia, karena dia coba untuk menusuk dari Jamet. Tapi di sisi lain, terkena stun kali ini, terkonek dari bisa Leroy, dan bahkan dari Okta bakal coba dipukul mundur setelah ada image yang connect. Tapi di sisi lain, Kyle-nya hampir aja menjadi first blood, tapi Drew masuk dengan circling itu, dan bahkan Ercan-nya aku kira masih bisa survive, tapi ternyata first blood-nya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Aura. Tapi di sisi lain ternyata N1-nya juga harus tumbang. Drew-nya harus membayar dengan cukup mahal aku bilang, karena bisa dibilang dia memegang penuh kendali dari mapnya tadi di early game, dan bahkan Okta masih mau lebih ternyata di area bawah Talia, menumbangin 3 member sekaligus dari tim OP. Yes, 3 tukar 1 ini merupakan sebuah keuntungan bagi tim Aura. Lihat bagaimana circling eagle-nya, dan silakan dari profesor kita KKB. Iya, bagaimana tadi setup teamfight yang terjadi, sebenarnya aku bisa bilang bahwa pemaksaan dari teman-teman OP untuk melakukan teamfight di arah bawah itu sangat amat berbahaya, karena mereka berada dalam sandwich position ketika Aura mereka lebih ready untuk melakukan teamfight. Lihat arrow-nya lagi dan lagi connect, dan bahkan untuk setup kali ini seperti akan dimainkan oleh Aura Cimomo. Iya, dan bahkan kali bakal coba dibuka lagi dan lagi, kayaknya bakal ditumbangkan, dan bahkan Ercan kali bakal menjadi tujuan kedua, tapi ternyata tidak, karena Dede Bocang mencoba untuk memberikan pressure dengan adanya blowout, tapi ternyata dari Dede Bocang masih membutuhkan damage tambahan tentunya. Dan kali ini teman-teman dari OP setelah mereka kehilangan Kyle, aku rasa Kylie mereka juga kayak nggak mau terlalu paksain lagi team fight-nya di area Turtle Natalia.
Ya, mereka sudah kehilangan junglernya, sudah terpickle satu kali. Begitu pula dengan Kylie. Dan kali ini Aura Esport berhasil merontoki Outer Turret di area bottom lane. Ini adalah win-win situation yang dimiliki oleh Aura, di mana mereka sudah mengantongi 4 kill. Ditambah memasuki menit kelima, network leadingnya sudah berbeda 2. Lihat 1v1 situation juga di sini antara Saeb dan juga seorang Ruby. Deadly Magic arah depan bersama dengan ada Poker Trick, tapi langsung dibalasin aja dengan ada Circling Eagle. Tidak masuk damage-nya sama sekali karena Poker Trick-nya tadi agak sedikit miss datang ke arah seorang Drew. Masih bisa selamat, masih bisa sustain, bahkan Aura kali ini Okta mencoba untuk mencari lebih. Archan-nya langsung dikasih penetrasi damage yang sangat sakit bersama dengan Blazing Duet juga. Kali ini masih bisa kembali ke belakang seorang Cloud, tapi digantikan nyawanya oleh Kyle. Wow, ini pertukaran yang sangat amat baik. Iya, bagaimana menurut profesor kita? Ya, aku melihat bagaimana targetingnya sih talent dari Cimomo. Dari tadi ya, aku dan Erken itu selalu dipaksa untuk berpisah dari kerumunan teman-teman OP, karena itu adalah power spike-nya. Ketika Rafaela bareng sama OZN1 sama seorang Kylie, mereka gak bakal bisa untuk menembakkan core utamanya. Tapi ketika Erkennya udah terkena poking damage terlalu tinggi, bahkan Drew sampai mengeluarkan ultimate hanya untuk seorang Erken, jadi sebelumnya bakal connect semuanya ke arah Erken. Makanya di sini pergerakan dari OP agak sedikit kelihatan space-nya. Kylie terbuka, OZN1 juga terbuka, tidak ada cover, tidak ada holy healing, tidak ada movement speed tambahan. Tentu Arrow akan sangat mudah ditargeting balik oleh seorang Okta, dan itu adalah decision making yang bagus karena winning condition dari Aura memang harus membubarkan pasukan dari OP, makanya mereka bawa Cloud dari jametnya. Iya, dan kayaknya kepokan by Fruity juga sudah mulai muncul, dan aku setuju banget sama KB. Dari teman-teman Aura, mereka cuma perlu ngepok aja sih ke arah Erchan-nya. Setidaknya membuat Erchan mundur dan dengan regen lagi HP-nya. Karena Holy Baptism dan juga Holy Healing ini bisa menjadi kunci penting tentunya untuk teman-teman dari OP dalam melakukan team fight. Dan bahkan Aura yang tadi sebenarnya KB sempat mention, ini mereka 5-man team fight pokoknya. Kalau misalnya mereka bisa masuk jalanin combo dengan cukup baik, gimana Drew masuk lalu di follow dengan cukup baik oleh Chai dan Jametnya juga masuk, ini Aura bisa aja menangin tim fight besar ya. Tapi permasalahannya mereka harus urusin Erchan dulu nih. Lihat Erchan-nya bener-bener nempelin ke arah N1 di sini kita lihat. Yes, Erchan-nya benar-benar mencoba untuk memfact check, tapi ini dia Rafaela. Bagaimanapun dia masih cukup tipis, apalagi kita baru memasuki menit ke-7 itu, kenapa dia juga harus lebih berhati-hati lagi. Dengan ada besar Arrow, lihat bagaimana itu mencoba untuk mengincar ke arah seorang Erchan, tapi lihat Saeb di posisi ke atas sudah terkena Deadly Magic, masih bisa bertahan karena poker triknya gak ada yang masuk sama sekali. 1 lawan 2, lapu-lapu masih begitu keras dengan adanya dua level lebih unggul. Sementara sudah ada The Wave Dragon, OZN1 mencoba untuk bertahan, masih ada 1 buah Immortal dan gak mau terlalu dipaksakan juga oleh tim Aura karena Erchan kali ini yang akan menjadi next target. Tapi Raw-nya tidak terlalu mengenai ke siapapun, targetnya sedikit miss, tapi Wave Minion sudah masuk kali ini, mau Faded juga, bahkan langsung ditumbangkan kali ini seorang Jamet yang tadinya berhasil mengantongi 4 assist. Ini merupakan kecelengan pecah bisa dibilang dari tim Aura, tapi ini dia bagaimana Aura mencoba untuk memaintain lagi agar tidak terlalu blunder ke arah hadap seorang OP Esport. Bagaimana menurut profesor kita? Iya, dengan team fight yang barusan sih menurut aku OP lagi dan lagi harus lebih berhati-hati kalau seandainya mereka berada dalam posisi yang sedikit berpisah, dan lagi-lagi satu pick off terjadi di bagian OP di mana mereka harus kehilangan Kylie. Kalau terus-terusan kayak gini, kemakan terus-terusan, mereka bukannya membaca untuk di game yang pertama ketika mereka mengalami kekalahan, tapi mereka malah dimakan oleh Aura Esports perlahan-lahan. OP Esports malah seolah terbawa oleh playstyle dengan drafting dari Aura Esports yang sangat amat ciamik. Lihat, Said bisa ke flank bagian belakang, dan bahkan Jametnya juga nggak pernah ragu untuk melakukan gerakan kejutan kalau seandainya ada Erkan di depan area team fight. Ya, dan kalian mulai langsung berfokus terhadap objektif lagi, apalagi kita tahu ya, ini Jamet masih butuh gol tentunya, bawa lagi karena late game dia bakal semakin kuat. Tapi perbedaan networknya kali ini hampir menyentuh di angka 4.000, 5.000 bahkan kali ini untuk teman-teman dari tim Aura. Dan menurut aku kayak setup yang dibawa sama Aura tuh lebih rapi karena follow up-nya selalu ada. Ketika Okta connect di sini, Abyssal Arrow-nya mengarah ke arah satu member dan terutama Erchan yang dituju, ini langsung di follow dengan cukup baik. Tapi Jamet mulai masuk kali dengan Blazing Duet mencoba untuk mencicil, memberikan poke damage aja ke arah Erchan dan juga N1 karena mereka mau fokus rotasi ke area atas. Kali Dede Bocang udah ditunggu, ternyata Flying Blood-nya gak akan digunakan oleh Dede Bocang karena dia tahu sudah ada Jamet, tapi ternyata Okta
connect di sini, Abyssal Arrow-nya langsung ditumbangkan Dede Bocang yang sendirian aja di area atas kali ya. Yes, gak bisa kemana-mana, bahkan kali ini Drew bergerak dengan cepat mengetahui keberadaan mid lane yang mencoba untuk dipush. Sudah terkena deadly magic tapi masih bisa circling hingga ke arah depan. Erchan-nya masih bisa terlalu sustain Drew. Kali ini kembali lagi Sapi sudah datang backup. Bahkan semua balon bantuan bersama kelas selanjutnya yang sudah pecah dari Ozzy, tapi sayang sekali harus tumbang di sini dari seorang Cloud. Oke, Immortal sudah pecah, masih bisa kembali lagi, tapi sayang sekali Ruby yang kali ini justru harus terpanis. Opi kehilangan 2 membernya, ditukarkan 1 oleh Jamet. Apakah ini merupakan pertukaran yang cukup worth it, Profesor KB? Jujur ini berat banget sebenarnya karena Jamet harus ditukarkan. Namun dengan menukarkan Kara Erkan, menurut aku masih kurang worth it kalau seandainya terjadi 1 kali lagi. Jamet sudah tumbang 2 kali. Kalau dia bakal menunjukkan Immortal, mungkin ini bakal jadi wise karena nanti di late game-nya dia bakal bisa menahan dealing damage yang ada. Baru nanti Cait dan juga Saeb bakal masuk ke backline, entah itu ke Dede Bocang, entah itu ke Kylie. Tapi yang pasti ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana Jametnya bisa mendapatkan space kalau bisa malah dia yang menjadi eksekutor, bukan dia yang menjadi initiator. Karena aku bisa bilang 2 kali kayak bahkan dari tadi Blazing Duet yang dimainkan sama Jamet ini tidak membuahkan impact yang maksimal, kecuali tadi barusan ketika dia menukarkan 2. Tapi balik lagi, Jamet adalah jungler serta late game insurance sebagai Cloud, makanya dia nggak boleh di pick off asal-asalan, apalagi hanya ditukarkan dengan 2, minimal 4 kali. Iya, dan aku juga sebenarnya tadi ngelihat ketika dia tumbangin kedua kalinya, dia terlalu nebein ke area turret mid-nya sih, sehingga dicicil sama turretnya, sehingga itu membuat seorang Jamet kehilangan nyawa untuk yang kedua kali. Tapi kali ini bakal langsung berfokus ke arah Lord yang pertama dari N1 yang bakal coba dipukul mundur. Via Armor yang mulai pecah dan Lordnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Aura. Sementara Kyle yang bakal coba dikejar kali ini dan masih ditentukan oleh seorang Drew. Tapi sekarang Jamet mulai masuk kali ini sebagai eksekutor. Ini yang KB tunggu-tunggu dan bahkan ngedapetin double point untuk seorang Jamet. Justru itu yang harus dilakukan sama seorang Jamet ya, Be. Ketika dia coba untuk nge-follow up teman-teman dari tim Aura. Iya, itu dia. Ketika Cloud kita tahu sendiri bahwa dia memiliki Blazing Duet, dia bisa jump in dengan Battle Mirror Image juga, merupakan satu escape mechanism sekaligus bahkan initiation skills yang bisa dibilang dimaksimalkan oleh Jamet. Dan itulah dia jawaban dari Aura Esports ketika Jametnya tumbang 2 kali. Dia langsung mendapatkan poin yang sangat optimal dan bahkan kali ini Lord merupakan satu objektif yang sangat amat mahal. Dan lihat fight semua kali masih berlanjut di bagian mid lane dari Saeb. Iya, tapi bakal coba ditahan dulu dan bahkan Lordnya udah mulai masuk nih di area bawah. Ya, Lordnya bergerak maju ke area bottom lane, tapi dari Aura mereka lebih memfokuskan untuk men-zoning out. Pergerakan dari Opi nggak mau sampai mereka keluar dari kandangnya, sementara itu mencoba untuk ditahankan aja Lord di sisi inhibitor turret bottom lane. Bisa di-clear dengan cukup cepat Lord kali ini dari OP Esports, masih bisa mempertahankan nyawa terakhirnya. Tapi tunggu dulu, lihat bagaimana dari Cloud mencoba merontoki semua jungle yang dimiliki oleh OP Esports. Menunggu akan datangnya Lord yang selanjutnya, atau dari Aura kali ini akan memaksakan aja tim fight untuk mendobrak maju lagi ke dalam base. Dan ini dia replaynya Profesor KB. Iya, bagaimana setup yang tadi udah kita sempat lihat bagus banget sebenarnya karena Kylie di zoning out banyak banget sama Drew. Dan Drew entah kenapa dari tadi dia seolah menjadi satu sorotan yang bisa mengganggu pola rotasi dari OP Esports, sehingga mereka malah lebih berfokus sama Drew daripada sama Jamet. Padahal targeting dari OP seharusnya adalah Jamet dan juga si Caitnya ini, karena Caitnya tidak tersentuh sama sekali. Saeb ya mungkin saya bakal jadi target, tapi dia bakal loncat ke backline. Jadi yang harus diperhatikan adalah gimana caranya Opi berada dalam posisi yang aman biar backline-nya nggak tersentuh sama Saeb dan juga Cait. Tapi mereka juga bisa mengembalikan posisi ketika Jametnya berada dalam serangan atau berada dalam posisi menyerang yang terlalu over. Iya, aku setuju banget. Dan bahkan kali ini dari Okta pun dengan adanya Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap yang stolen point ini yang membuat teman-teman dari OP mau nggak mau kayak mereka harus cari cara juga gimana cara nge-cover si Archan ini, bukan malah Archannya yang nge-cover teammate-nya. Dan bahkan mungkin dengan yang KB tadi udah bilang ya Tal, dimana Jametnya justru bukan menjadi prioritas, tapi malah Drew yang menjadi distraction yang benar-benar cukup baik gitu loh dari tim Aura sendiri. Kali ini masih menjadi ancaman tentunya dari seorang Matilda. Kali ini dari OP pun
mereka jadi sedikit bingung. Siapa yang mereka harus tumbangkan pertama kali? Ketika Drew-nya masuk di sini maju dengan adanya Circling Eagle dan bahkan dia coba untuk menakut-nakuti aja dengan keberadaan dari seorang Matilda. Ini OP langsung mau ngomong mereka mikir gimana caranya untuk nge-shutdown si Drew ini. Tapi di sisi lain ketika mereka terlalu sibuk untuk mikirin cara yang nge-counter seorang Drew, tiba-tiba Jametnya masuk dengan Battle Mirror Image dan bahkan Phasing Duetnya yang berkali-kali kita lihat justru bisa menumbangkan beberapa player dari OP. Dan kali ini memasuki menit ke-15 Tal, sepertinya dari aura mereka mau bermain lebih aman, nunggu Lord yang akan dipersembahkan oleh Fruity Rosso dalam waktu 35 detik kali ya. Yes, aku setuju banget sih. Dimana seperti yang tadi Cimomo dan juga KKB udah bilang, Matilda di sini menjadi distraksi yang sangat besar untuk OP. Ketika mereka memfokuskan untuk menumbangi Drew, tapi ingat Drew merupakan tanker juga. Dia inisiator, dimana dia tebel banget kan. Lihat di sisi lain ternyata Cait. Apa yang dilakukannya? Siapa yang sangka dia harus ditumbangkan di tangan seorang Kylie? Lawan satu sekarang, apakah kali ini OP akan mengkontes habis-habisan Lord yang sebentar lagi akan datang? 4, 3, 2, 1, dan ini dia Lord yang akan menjadi perebutan hidup dan mati antara OP dan juga Aura. Kalau OP kali ini bisa melakukan kontes Lord, ini mereka bisa membuying time, mereka bisa comeback terhadap Aura. Tapi lihat bagaimana kali ini dari seorang Resistant baru perlahan-lahan ingin mencoba mengkontes keberadaan Lord. Di reset aja, nggak mau terlalu overcommit dari Aura karena mereka tahu mereka sudah kehilangan satu membernya di sini, Cimomo. Iya, dan bahkan dengan adanya minion yang mencoba untuk masuk di area mid lane-nya, ini teman-teman dari Aura kayaknya mereka benar-benar harus dapetin momentum dulu sih sebelum mencoba untuk nge-bait ke area Lord yang kedua ya. Karena tadi kalau kita lihat sebenarnya OP mereka coba untuk ngedapetin objektif di area atas karena ngelihat Lordnya ada di area bawah, Aura juga udah mulai ngezoning rivernya. Ini buat teman-teman dari OP mereka mungkin nggak mau terlalu komit untuk ngedapetin atau bahkan ngekontes Lord yang bisa dibuka sama teman-teman Aura. Tapi di sisi lain dari Saep yang tadi sempat dimensi sama KB bakal ngincer ke arah backline, kali ini udah menjadi concern terutama untuk teman-teman dari OP. Mulai terlihat sangat low dari seorang Saep, kali ini masih bisa di backup dengan ada guiding wind dari seorang Drew, dan bahkan Drew-nya masih memberikan damage yang benar-benar sakit banget. Tapi di area atas Cait nih ya bakal mencoba untuk memberikan distraction tapi bakal tumbang kali ini karena dari seorang Kyle dan juga dari Bocang coba untuk menumbangkan. Tadi kali ini lihat Jametnya bakal coba untuk melotokkan teman-teman dari OP, dan bahkan lihat dari Bocang datang tepat waktu dan bahkan dia dari Bloodout-nya menumbangkan satu member. Di sisi lain Ercan kali ini terlihat sangat low banget, tapi ternyata ada Wicked Launcher dari seorang Jamet. Dia nggak bisa untuk menyelamatkan hidup seorang Jamet kali ini. 3 tumbang dari teman-teman Aura, dan ini menurut aku agak mahal banget karena ini udah lot yang kedua. Dan menurut KB sendiri mungkin ini bakal menjadi suatu blunder yang dibuka sama teman-teman dari tim Aura. Iya, ini merupakan satu mistake yang sangat amat besar bagi teman-teman dari Aura karena mereka harusnya malah menunggu terlebih dahulu ketika Caitnya melakukan split push. Mereka memaksakan untuk melakukan team fight, bahkan itu adalah 4 melawan 4, dan Alice-nya juga bisa dibilang baru hadir dan langsung memporak-porandakan backline juga. Ozzy benar-benar dalam posisi yang stabil, dia udah ngepok ke arah Saep, artinya Saep tidak bisa join team fight, malah jadi 3 melawan 4, dan ini yang membuat OP unggul dari sisi quantity. Dan lihat Kylie udah tinggal nungguin momentum aja, dia udah punya deadly magic lagi. Dan untuk high ground defense bisa dibilang Aura mereka hanya mengandalkan Cloud saja. Di sini Jamet harus bekerja lebih ekstra untuk melakukan defense di bagian high ground, sementara Cait dia hanya bisa melakukan split push dan mencoba untuk membersihkan wave minion secepat mungkin biar tidak ada 3 lane pressure dari OP Esports. Iya, dan lihat Talia Lord-nya benar-benar dilepas begitu aja sama teman-teman dari Aura karena mereka nggak mau juga mungkin kehilangan momentum seperti tadi ya Tal ya. Iya benar banget, di 4 tambah mereka tadinya sudah meliding tempo permainan. Di sini Aura pasti bakal gencar-gencaran untuk menahan gempuran dari Lord, menyisakan 2 inhibitor turret di area mid dan juga top lane. Untungnya masih ada inner turret yang belum berhasil dijebolin di area bottom lane oleh OP Esports. Tapi kali ini OP bermain sangat agresif, dia ingin membalikan keadaan, dia meliding kembali tempo permainan, menzoning out, mendominasi dari segi jungle. Cait yang tadinya berusaha untuk memberikan pressure tapi sayang sekali belum berhasil, dan kali ini orange buff pun harus berhasil diamankan oleh OP. Begitu pula inner turret di area bottom lane, Cimomo. Iya, dan bahkan kali ini kalau kita lihat pressure udah mulai diberikan oleh teman-teman dari OP kali ini karena mereka langsung melakukan grup duping ke area bawahnya, sementara mereka bakal coba untuk menunggu momentum terlebih dahulu. Ini mungkin dari Bocang bakal menjadi PR yang cukup berat untuk teman-teman dari tim Aura karena bisa dibilang
dengan adanya satu momentum yang didapatkan oleh teman-teman OP kali ini, mereka mulai menyamakan kedudukannya, di mana mereka udah mulai mengejar network dan bahkan dari turretnya aja hanya berbanding 1 kali ini. Meskipun ada inhibitor turret yang pecah di area atas untuk teman-teman dari tim OP, menurut aku ini harus tetap berhati-hati sih buat tim Aura, karena bisa dibilang kayak mungkin untuk team fight dan bahkan setup yang dibawakan sama OP ini bisa aja lebih rapi, karena dari N1-nya di sini udah punya Immortal, lalu Fuzzy yang bisa muncul dengan adanya I'm Offended dan dikombokan dengan cukup baik dengan adanya Kyle dan juga Dede Bocang. Jadi menurut aku ini PR yang cukup perlu diwaspadai sama teman-teman dari Aura, Talia. Ya, setuju banget sih. Dimana kita tahu ya, kita sudah memasuki menit ke-20. Sekarang makin ke late game yang pastinya Alice bakal makin sustain banget dengan adanya Bloodout. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya, di sini yang bakal dibahas oleh Profesor KB. Ya, jujur melihat itemization yang bisa dibilang udah mulai memasuki late game, udah menit ke-20. Artinya, kedua belah tim malah menurut aku tidak boleh memainkan strategi lebih ke arah 4-1, tapi mereka harus bermain 3-2 kayak yang sekarang. Kayak mereka harus ada yang melakukan defense, ada yang harus melakukan split push juga, karena dari masing-masing tim mereka sudah memiliki power spike-nya masing-masing. Let's say Kylie dengan magical damage power-nya, dia punya attack speed, artinya dia juga bisa melakukan burst down terhadap Chai. Tapi Chai di sisi lain bisa men-solo kill dengan cepat, apalagi dia punya Demon Hunter Sword. Makanya di sini dia punya double steal dan juga attack speed yang sangat amat tinggi. Bisa kita lihat barusan di mana Chai mukul-mukulin gerobak ini dengan sangat amat instan, dan terbukti dengan Mental Cup juga sebagai salah satu power spike tambahannya. Ozzy N1 juga di sini bisa dibilang menjadi salah satu power hero yang mengerikan sekali, karena Ice Queen 1 yang dimainkan oleh Ozzy N1 membuat dia makin lebih memberikan efek slow terhadap teman-teman dari Aura Esports kalau seandainya temperaturnya lagi dalam keadaan maksimal. Dan ternyata lihat bagaimana teman-teman dari OP Esports yang mulai melakukan rotasi sedikit demi sedikit, karena Aura juga menjawab dengan formasi 3-2. So, penentuan untuk Lord yang sekarang siapa kira-kira yang bakal di pick off, dia yang bakal mendapatkan kerugian di Lord yang ketiga. Iya, apalagi Lord ini bakal menjadi kunci yang penting ya, Talia. Yang kita tahu ini udah mulai di zoning sama kedua tim nih, Talia. Ya, aku setuju banget sih. Dimana juga Drew mencoba untuk menzoning, sudah ada Bizarro yang terkonek, tapi lihat damage yang mulai fall off dari seorang Selena karena Ozzy N1 sudah mempunyai Immortal, sudah mempunyai cukup banyak item defense kali ini, dan bahkan OP mencoba untuk menzoning Lord yang mencoba untuk di start, tapi sudah ada Drew juga yang langsung berada di sana mencoba untuk memberikan informasi ke teman-temannya bahwa Lord sudah mulai dicicil oleh OP. Apakah bakal di-commit aja Lord kali ini, karena sudah datang juga bala bantuan dari tim Aura, sudah ada Okta bersama dengan Jamet dan juga Saeb yang kali ini memantau, tapi langsung aja di reset. Nggak mau terlalu mengambil resiko, mengingat seperti kata Profesor KB tadi, ini merupakan Lord penentu banget. Yang bisa mendapatkan Lord ini bisa langsung nge-end ke base masing-masing. Tapi di sini kita bisa melihat di area mid lane sudah ada Chai yang terkenal Holy Baptism juga bersama dengan Bloodout, satu orang tumbang dari Aura. Lihat bagaimana Alice-nya di lini terdepan menjadi super sustain banget, mengingat ini sudah memasuki late game. Satu Immortal pecah dari seorang Jamet mencoba untuk menjadi the next target mega kill, bakal berhasil dikantongi, dan lihat lapu-lapu one man show di sini. Cukup sekarat pemain dari Erchan dan berhasil ditumbangkan. Immortal pecah juga kali ini, masih bisa sustain. Ternyata Circling Eagle-nya nggak dipakai karena dia memilih untuk mengguiding line teman-temannya ke arah belakang lagi kali ini. Cuma wah, ini bahaya banget karena dari Aura mereka kehilangan damage dealer utama yaitu Jamet, sementara di sisi lain Chai pun dia memiliki damage tambahan juga ditumbangkan oleh teman-teman dari OP. Dan kali ini lihat dari Aura yang udah ketahuan sebenarnya dari seorang Saeb coba untuk memberikan counter, tapi ternyata Lordnya dengan cukup cepat berhasil diamankan oleh teman-teman dari OP. Mengejar tentunya network kali ini mulai dipersempit lagi gapnya, hanya berbanding sekitar mungkin berapa ratus, 1000 aja kali ini di game kita yang memasuki menit ke-24 Talia. Dan menurut aku ini cukup berbahaya dari tim Aura, karena seperti yang Kak tadi udah bilang, untuk high ground defense-nya mereka cuma punya Jamet dengan Blazing Duet-nya. Jadi ini mungkin aja bisa menjadi push yang cukup cepat, yang cukup instan dari teman-teman OP Esports Talia. Yes, dimana juga kali ini Aura mengandalkan high ground defense mereka yang hanya bertumpu pada seorang Jamet dan mungkin Drew dengan adanya Soul Bloom, tapi Lord
Kali ini sudah bergerak langsung mengincar arah inhibitor turret di area top lane. Sudah ada Flying Blood. Kali ini nggak mau dipaksakan oleh Dede Bocang, tapi sudah hancur. Inhibitor turret ya di area top lane mengincar ke area mid lane-nya. Kali ini masih ditahankan aja dari Bloodout seorang Alice. Duh, jadi lini terdepan coba untuk menahan gempuran Lord bersama dengan teman-teman dari Obi, tapi ini dia Dede Bocang sudah langsung dengan adanya Winter Soldier dan juga combo atas Bloodout-nya. Lordnya mengincar langsung ke arah seorang base-nya Dede Bocang. Lihat sustain banget ada perbaikan jamet sekalipun belum berhasil untuk melihat, tapi kali ini masih bisa untuk ditahankan. Lihat minionnya, super minionnya sudah ada lasting sanity juga, exportnya sekarat dan harus lebih ke 4 member dari Obi, bakal 5 No ini way. wipe out untuk Aura. Bagaimana ini, apa yang terjadi Profesor Cafe? Setup yang terlalu memaksa sepertinya dari OP Esports. Mereka ingin end game-nya secepat mungkin, apalagi ini udah memasuki menit ke-25. Namun ini malah menjadi bumerang bagi teman-teman dari OP Esports sendiri. Lihat, yang paling cepat untuk hidup adalah seorang Erchan, dan langsung di blessing duet dengan Jamet secepat kilat. Dia mau membersihkan wave, dia mau high ground defense-nya ditumbangkan. Ini dia Aura dengan comeback-nya. 30 detik tersisa dan seperti tidak akan cukup cair, langsung menaik ini yang depan. Dan inilah dia comeback dari Aura Esports karena dengan satu mistake saja wipe out dari Aura Esports membawa mereka menuju ke game yang kedua kali ini, tapi masih dipaksa dan bahkan Drew menjadi satu eksekutornya. 2-0 untuk Aura Esports. Si Momo. Wow.